kami di mata kuliah inovasi kerjasama. Mohon nanti kami akan sedikit bertanya kepada panjenengan sesuai dengan lembaga yang panjenengan naungi. Mohon izin nanti pertanyaan pertama akan dilanjutkan oleh Bu Dian. Di sini saya mau bertanya Bunda, strategi pendidikan seperti apa yang diterapkan di lembaga PAUD ini, dan apabila ada, bisakah dengan menjelaskan? Terima kasih untuk strategi pembelajaran yang kita laksanakan di lembaga kita. Kita lakukan dengan observasi lingkungan dulu. Jadi untuk menentukan strategi apa yang harus kami lakukan itu, kita menganalisis tentang karakteristik baik itu peserta didik, baik itu wali murid dan lingkungan. Jadi nanti strategi yang kita lakukan itu kita sesuaikan dengan lingkungan. Kebetulan di lingkungan kita ini mayoritas adalah Muslim ya, mayoritas Muslim yang yang dimiliki itu adalah yang diinginkan masyarakat itu kebanyakan adalah bahwa anak-anak ini pintar ngajinya atau ibadahnya. Jadi makanya strategi yang kita laksanakan di lembaga kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kebetulan untuk tahun ini ya kita ambilnya dari kita tambah dengan kegiatan mengaji. Kita menggunakannya dengan metode UMI. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis itu anak-anak ditambah dengan kegiatan mengaji dengan metode UMI. Itu ada ustazahnya sendiri apa dari guru-guru di sana? Untuk pengajarnya kebetulan sebelum kita melaksanakan mengaji dengan metode UMI, semua guru kami ikutkan untuk pelatihan. Untuk pelatihan mengundang dari pihak UMI daerah datang ke tempat kami, memberikan pelatihan bagaimana cara mengajinya sampai beliau-beliau semuanya disertifikasi. Setelah itu baru kita melaksanakan mengajinya di lembaga. Karena masih kekurangan guru, akhirnya kita masih tetap harus meminta tambahan untuk guru dari pihak UMI. Kalau yang bagaimana lembaga ini menghadapi tantangan perubahan kebijakan pendidikan oleh pemerintah, dan apa saja rencana ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga? Memang untuk perubahan kan selalu berubah. Nah itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana supaya lembaga ini tidak ketinggalan dengan lembaga yang lain atau tidak mengikuti perubahan dari pemerintah. Jadi tetap kita mengikuti apa yang perubahan yang dari pemerintah, kita tetap mempelajarinya, dan setiap ada perubahan insya Allah lembaga kami selalu mengikuti perubahannya, baik itu tentang kurikulumnya, baik itu tentang aturan-aturannya dan segalanya. Sebisa mungkin kita tetap mengikutinya. Jadi saya sebagai kepala sekolah tak lupa juga kalau apa ada pelatihan atau apa guru-guru diikuti. Saya Bu Kusnul Mugarab ya, saya ingin bertanya ke panjenengan, apa manfaat yang diharapkan dari kerjasama antar lembaga bagi masing-masing pihak yang dilibatkan? Baik, untuk kerjasama kita memang tidak dengan satu lembaga saja, tetapi kita ada beberapa. Kebetulan di lembaga kami kerjasamanya ada dua. Yang satu kita dengan pihak UMI untuk program mengajinya, yang kedua dengan pihak BPM. BPM itu sebuah kerjasama tentang pendidikan pendidikan untuk gurunya, pelatihan untuk gurunya. Jadi di situ kita kerjasama dengan pihak BPM itu. Jadi ada berupa celengan yang itu dimasukkan oleh anak-anak, nanti uang itu kita serahkan ke sana. Jadi setiap kita membutuhkan narasumber untuk parenting, untuk wali murid, atau untuk pelatihan untuk guru, untuk orangnya anak-anak, kita bisa menghubungi ke pihak dari BPM itu. Kalau untuk pihak UMI tadi yang pertama sudah saya jelaskan dari pertanyaan yang pertama tadi, bahwa kerjasama
supervisi yang dilaksanakan dari pihak UMI untuk melihat bagaimana cara guru itu mengajarnya. Apakah sudah standar dengan pihak yang diterapkan oleh pihak UMI. Jadi di situ ada supervisinya. Di akhir tahun ada munakosanya anak-anak untuk pencapaian mengajinya, dan yang terakhir yaitu diadakan hifdzul Quran. Hifdzul Quran itu untuk melihat uji praktiknya bagaimana anak-anak selama mengajinya di TK. Untuk itu untuk guru-gurunya nih Bunda, manfaat untuk gurunya nih. Kalau misal untuk anak-anaknya dalam hal misal kesehatan atau yang lain, apakah ada Bunda? Oh ya, untuk kesehatannya kita kerjasamanya dengan bidan desa, dan biasanya dalam 1 tahun ada pemberian obat cacing, terus ada pemberian vitamin A, biasanya itu. Jadi dari pihak desa, kebetulan dari pihak bidannya itu mengirimkan obat ke kita dengan minta jumlah data siswa kita. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya semuanya, sangat-sangat membantu kami. Untuk selanjutnya pertanyaan dari teman saya, untuk Bunda Isti. Baik Bu, saya akan bertanya, apa yang perlu dipertimbangkan saat membuat perjanjian kerjasama antara lembaga PAUD agar perubahan amandemen itu dapat dihindari atau diminimalisir? Untuk kerjasama memang harus harus kita pahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing. Jadi kita sepakati di awal sebelum kita melakukan perjanjian itu, apa saja nanti manfaat bagi lembaga kita, apa saja nanti yang menjadi kewajiban kita kepada pihak yang diajak kerjasama. Jadi supaya apabila suatu saat ada perubahan, kita harus memiliki hitam di atas putih. Jadi setiap kerjasama harus ada itu, supaya setiap saat ada perubahan tidak akan merubah awal perjanjian kita. Jadi setiap kerjasama dengan siapapun tetap harus ada yang namanya hitam di atas putih. Untuk yang kedua, dalam konteks penyelesaian perbedaan yang muncul selama kerjasama, metode apa yang dianggap paling efektif untuk mediasi dan bagaimana cara untuk memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih? Terima kasih untuk selama ini, alhamdulillah kerjasama kami dengan pihak-pihak yang terkait itu tidak ada perselisihan yang signifikan. Jadi kita tidak menghadapi hal-hal yang sulit lah, untuk baik itu tadi dengan pihak UMI-nya. Alhamdulillah selama 4 tahun ini berjalan dengan baik-baik saja dan bisa berjalan dengan baik. Dari pihak BBM tadi juga alhamdulillah tidak ada hal-hal yang mendasar. Selama ini tidak ada perbedaan apapun. Jadi memang saling memberikan motivasi, saling memberikan manfaat masing-masing. Jadi masalah perselisihan yang tadi yang harus tindakan apa yang harus kami lakukan, alhamdulillah selama ini tidak ada. Alhamdulillah lancar. Cuma sedikit saja sih kemarin, memang tahun kemarin dari pihak desa kesehatan itu memang karena perubahan bidan desa, jadi memang agak sedikit terlambat untuk pemberian vitamin kepada anak. Nah di situ ya kita sebagai lembaga yang memang harus menyebut bola, jadi kita menghubungi dari pihak bidan bahwa program yang dilaksanakan setiap tahun itu dari pihak desa memberikan apa yang menjadi hak kami, yaitu hanya anak-anak tentang tidak pemberian vitamin. Jadi alhamdulillah setelah ada komunikasi dari lembaga ke pihak bidan desa, jadi programnya masih tetap berjalan. Perkenalkan Bunda, nama saya Raul Betul. Di sini saya mau bertanya, apa saja hak lembaga dalam kerjasama ini dan apa manfaat buat peserta didik? Terima kasih. Hak lembaga dengan antar kerjasama tadi untuk
pertama hak kita dari pihak UMI adalah lembaga kita tetap meminta untuk adanya supervisi dari pihak UMI. Jadi dalam 1 tahun biasanya diadakan supervisi itu 2 kali untuk melihat kualitas mengajarnya guru, untuk mengajinya apakah masih baik-baik saja atau tidak baik. Nah, apabila nanti di situ sudah tidak sesuai cara mengajarnya kepada anak-anak, karena ini berhubungan dengan haknya anak-anak untuk menerima pembelajaran UMI dengan benar. Jadi di situ biasanya setelah supervisi ada yang namanya evaluasi. Jadi di situ disampaikan oleh pihak mentornya, oleh coachnya itu menyampaikan evaluasi tentang semua setiap guru, cara mengajarnya kurangnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Jadi seperti itu. Jadi guru ini akan selalu terkontrol, selalu dievaluasi terus. Jadi tidak lepas dari pihak ini. Itu yang membuat kami tetap bertahan menggunakan metode ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perjanjian kerjasama akan berakhir apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang ada di naskah perjanjian kerjasama Iya, betul. dan mengapa demikian? Oke. Untuk dari pihak UMI pun juga memiliki suatu aturan bagaimana lembaga ini bisa mendapatkan haknya. Jadi ada sebuah instrumen yang harus memang setiap bulan harus kita isi. Jadi tentang perkembangan capaian jilidnya anak-anak, tentang perubahan guru yang tadinya belum sertifikasi sudah sertifikasi, terus jumlah gurunya itu setiap bulan harus kita laporkan. Dan apabila itu tidak kita penuhi, ya akhirnya kita dinonaktifkan. Jadi sudah tidak ada dari pihak UMI untuk mengontrol, untuk melakukan supervisi. Sudah tidak ada kewajiban pihak UMI untuk mensupervisi lembaga kita, dan kita sudah tidak bisa melaksanakan kerjasama lagi. Jadi seperti itu. Jadi makanya itu yang harus kita penuhi sebagai lembaga untuk melaporkan setiap bulan kepada. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Semoga bisa memuaskan jawabannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apa saja hasil yang diperoleh dari kerjasama dari lembaga ini dengan lembaga yang lain? Hasilnya dari kerjasama ini untuk peserta didik ya, untuk peserta didik, untuk yang mengaji metode UMI, alhamdulillah anak-anak bisa mencapai hafalan surat pendek dari MS sampai At-Tahafudz. Untuk hafalan hadisnya juga bisa menghafal lebih dari 5 hadis. Bacaan doanya juga banyak yang sudah dicapai, karena penerapan metode UMI ini harus ada 3 itu yang harus dihafalkan anak-anak dalam target pencapaian munakosannya. Itu untuk dari pihak UMI. Kalau dari pihak UGM tadi, hasil kerjasamanya yaitu kita bisa terus belajar tentang perubahan-perubahan yang dari pemerintah. Perubahan-perubahan tadi kita bisa ikuti dengan adanya kita kerjasama dengan BPM. Terus juga ada hal-hal yang memang perlu untuk merubah cara pemikiran mindsetnya dari wali murid, itu disampaikan dengan katakan narasumber parenting tadi. Terus juga masih ada untuk eskul ya. Untuk eskul kita kebetulan memang eskulnya kita kerjasama dengan pihak India Club. Alhamdulillah untuk tahun ini pencapaian dari hasil dari eskul mewarna tadi, alhamdulillah peserta didik kita bisa mengikuti lomba sampai tingkat kabupaten, dan kemarin alhamdulillah bisa mendapat juara dari pihak dari kabupaten. Kemudian bagaimana Bunda dampaknya terhadap kualitas pendidikan di lembaga panjenengan Bunda? Alhamdulillah dengan adanya berbagai macam kerjasama tadi, itu program kita semakin bervariasi, dan alhamdulillah juga mungkin bisa meningkatkan rasa
percaya diri dari masyarakat, sehingga untuk tahun ini alhamdulillah yang mendaftarkan lembaga anak-anak peserta didik ke lembaga kita alhamdulillah meningkat. Bunda, terima kasih banyak semua kerjasama hari ini antara kami dengan lembaga panjenengan. Semoga membawa barokah dan manfaat untuk penelitian kami dan tugas-tugas kami. Semoga lebih mudah lagi, lebih lancar, dan semoga untuk lembaga panjenengan akan lebih sukses, lebih maju lagi, lebih muridnya lebih banyak. Dan akan membawa manfaat untuk anak-anak di sekitar lembaga. Mohon izin kami dari teman-teman PG PAUD undur diri, Bunda. Terima kasih atas hadirnya di lembaga kami. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat juga untuk semuanya. Semoga tugas-tugasnya bisa terselesaikan dan lulus dengan baik.